Dime tu verdad, me diré lo que estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba buscando. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempraktekkan sebuah praktikum konsep dasar IPA mengenai rangkaian seri dan rangkaian paralel pada listrik dinamis. Namun, sebelum ke praktikum, kita cari tahu dulu yuk, apa itu rangkaian seri dan rangkaian paralel pada listrik dinamis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mendengarkan radio, menonton televisi, menggunakan kulkas, setrika listrik, dan lain-lain. Penggunaan alat-alat tersebut tentu saja memerlukan listrik. Arus listrik terjadi karena adanya perpindahan muatan-muatan listrik. Listrik dibedakan menjadi listrik statis, listrik tak mengalir, dan listrik dinamis, listrik mengalir. Namun demikian, dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan listrik lebih banyak berkaitan dengan muatan listrik yang bergerak atau listrik dinamis, baik di rumah, di kantor, di perusahaan, maupun di industri kecil dan besar. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan lebih mempelajari tentang listrik dinamis. Listrik dinamis adalah suatu kondisi atau fenomena listrik yang mengikut sertakan arus listrik secara terus-menerus dan berubah sepanjang waktu. Listrik dinamis berbeda dengan listrik statis yang berkaitan dengan muatan listrik yang tetap atau dalam keadaan diam. Dalam listrik dinamis, arus listrik mengalir melalui konduktor seperti kawat dengan tegangan yang mendorong aliran elektron. Arus listrik ini dapat mengalir dalam satu arah, arus searah, atau bolak-balik, arus bolak-balik, tergantung pada jenis sirkuit yang digunakan. Konsep dasar listrik dinamis yang pertama adalah arus listrik. Arus listrik adalah aliran elektron melalui suatu konduktor seperti kawat. Dalam listrik dinamis, arus listrik mengalir secara terus-menerus dalam satu arah atau bolak-balik. Konsep dasar listrik dinamis yang kedua adalah tegangan. Tegangan adalah gaya dorong yang mendorong arus listrik untuk mengalir dalam suatu sirkuit. Dalam listrik dinamis, tegangan dapat berubah sepanjang waktu. Konsep dasar listrik dinamis ketiga adalah daya listrik. Daya listrik adalah energi yang dikonsumsi atau dihasilkan oleh perangkat listrik. Dalam listrik dinamis, daya dapat dihitung dengan mengalihkan tegangan dengan arus. Contoh aplikasi listrik dinamis yang pertama adalah listrik rumah tangga. Listrik dinamis digunakan dalam rumah tangga untuk memasok energi kepada perangkat elektronik seperti lampu, alat elektronik, dan peralatan dapur. Contoh aplikasi listrik dinamis yang kedua adalah industri dan manufaktur. Listrik dinamis digunakan dalam industri dan manufaktur untuk menggerakkan mesin, sistem produksi, dan peralatan lainnya. Contoh aplikasi listrik dinamis ketiga adalah transportasi. Listrik dinamis digunakan dalam kendaraan listrik, kereta api, dan pesawat untuk memberikan tenaga penggerak dan menghidupkan sistem elektronik lainnya. Contoh aplikasi listrik dinamis keempat adalah telekomunikasi. Listrik dinamis digunakan dalam telekomunikasi
untuk mengoperasikan sistem komunikasi seperti ponsel, jaringan telepon, dan perangkat komunikasi lainnya. Contoh aplikasi listrik dinamis yang kelima adalah aurora di wilayah kutub. Aurora kutub adalah wilayah langit malam dengan warna cerah dan indah yang muncul di dekat kutub. Fenomena ini disebabkan oleh listrik dinamis karena aliran partikel bermuatan terus-menerus datang dari matahari yang dikenal sebagai angin matahari. Ketika partikel-partikel ini mendekati bumi, medan magnet ini membelokkannya sehingga memancarkan cahaya dan menciptakan efek bercahaya yang disebut aurora. Rangkaian komponen listrik yang disusun secara berderet dengan tidak ada cabang pada sumber arus listrik disebut dengan rangkaian listrik seri. Pada rangkaian listrik seri, kuat arus yang mengalir pada setiap rangkaian adalah sama sedangkan beda potensial berbeda. Rangkaian paralel adalah rangkaian komponen listrik yang disusun secara sejajar sehingga terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Pada rangkaian paralel arus yang mengalir pada setiap cabang berbeda, sedangkan beda potensialnya sama. Saya akan menjelaskan apa yang akan terjadi ketika saklar ditutup. Pada rangkaian seri, semua lampu akan mati ketika saklar ditutup. Tetapi pada rangkaian paralel, lampu yang mati hanya pada saklar yang ditutup. Sebagai contoh, ketika ada dua saklar dan dua lampu pada rangkaian paralel, ketika saklar pada lampu satu dimatikan, otomatis lampu yang di nomor 2 tetap menyala. Perkenalkan, nama saya Ramdhani. Baik, saya akan menjawab soal nomor 2. Apa pengamatan Anda mengenai terang cahaya lampu pijar? Pada rangkaian seri, cahaya lampu menyala lebih redup. Padahal rangkaian paralel, cahaya lampu menyala lebih terang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Tariana akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa penyebab dari perbedaan terang cahaya lampu pada rangkaian seri dan paralel? Jawabannya adalah, menurut pengamatan kami, pada rangkaian seri, arus listrik yang diterima lampu dari sumbernya terbagi ke beberapa lampu, karena rangkaian kabel seri tidak memiliki cabang. Hal ini menyebabkan cahaya yang dihasilkan pada rangkaian seri terbilang redup. Sedangkan pada rangkaian paralel, arus listrik yang diterima lampu tidak terbagi, karena rangkaian kabel paralel itu bercabang, dan setiap lampu mendapatkan arus listrik secara penuh dari sumbernya. Hal ini menyebabkan cahaya lampu yang dihasilkan pada rangkaian paralel cenderung lebih terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Saifullah Yusuf. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu menurut Anda, apa yang akan terjadi kalau salah satu lampu pajar dicabut? Menurut pengamatan kami, yang terjadi pada rangkaian seri, ketika salah satu lampu dicabut, maka lampu yang lain akan mati. Akan tetapi, pada rangkaian paralel, ketika salah satu lampu dicabut, maka lampu yang lain tetap menyala. Hasil dari percobaan ketika salah satu lampu dicabut. Yang pertama itu pada seri, lampu yang lain akan mati dikarenakan arus listrik dari sumbernya terputus. Yang kedua itu pada paralel, lampu yang lain tetap menyala dikarenakan jalur kabel dari setiap lampu itu berbeda. Nah, yang kedua, lampu yang tidak dicabut menyala lebih terang karena arus listrik yang diterima itu tidak terbagi, atau lampu mendapatkan arus listrik secara penuh dari sumbernya, sehingga menyebabkan cahaya lampu itu lebih terang.